Terima kasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, kawan-kawan dan rekan-rekan, sahabat semua, anggota Komisi 3 yang terhormat. Saudara Kakor Lantas yang sangat saya hormati bersama seluruh jajaran pejabat utama dan khususnya juga saudara-saudara Dirlantas dari seluruh Polda se-Indonesia. Khususnya, lebih khusus lagi Dirlantas Sumut, karena saya dari Sumut, Pak Kakor Lantas. Aku belum pernah jumpa sama beliau, jadi senang kalau beliau ada di sini. Dan yang kedua, saya memberi rasa hormat kepada pimpinan Komisi 3 yang bisa menghadirkan seluruh jajaran Lantas se-Indonesia. Terima kasih. Sepanjang saya menjadi anggota Komisi 3, baru pertama kali ini bertatap muka dengan para direktur dan pejabat utama Kakor Lantas Polri. Terima kasih. Ini penting saya sampaikan, kawan-kawan sudah sampaikan tadi, presentasinya juga, halaman presentasinya lengkap sekali, dan kalau udah ngomongin Nataru, pasti Pulau Jawa. Izinkan kami juga lah dari Pulau Sumatera ini menyampaikan sesuatu, karena itu Dirlantas Sumut dan kasat-kasat lantas nanti di Polres, itu kalau sudah Nataru, di kampung kami sana, masuk Danau Toba, ampun kami. Pak Kakor Lantas, bisa sehari semalam kami tidak jalan itu. Mulai dari Siantar masuk Simalungun, lewat masuk Danau Toba, sudahlah. Apalagi nyebrang ke Pulau Samosir. Masuk lagi dari Kaban Jahe, dari Pancur Batu, Brastagi Kaban Jahe, longsornya luar biasa dan bisa nggak pulang-pulang itu, bisa pergi, nggak bisa pulang. Karena itu saya memberi dukungan penuh untuk Lantas kita, harapan dan tumpuan masyarakat banyak menjelang Nataru nanti, lancar semua, tapi juga Pak Kakor Lantas Sumatera Utara dan tempat-tempat lain juga mohon menjadi perhatian kita semua. Untuk Kakor Lantas Sumut nanti dan Sat Lantasnya kita bisa kontak-kontakan lagi. Mengapa soal lalu lintas ini penting sekali kita sampaikan? Tadi juga diuraikan oleh sahabat semua. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan saya kira pimpinan harus tetap ini kita prioritaskan melebihi dari yang paling populer, kabar reskrim, Dirkrim semuanya. Kenapa? Karena di sana biasa-biasa saja. Tapi di tempat kita ini Bapak Ibu sekalian, menurut data WHO di dunia, jumlah orang yang meninggal setiap hari di jalanan, untuk tingkat, kalau di dunia, itu datanya tinggi sekali, 3 orang per sekian menit. Di kita, 3 orang per jam. Dan kalau dihitung, besar sekali itu. Karena itu jikalau teman-teman tadi membuat konsentrasi khusus soal lalu lintas ini, super penting, karena menyangkut nyawa manusia. Tadi Ketua membacakan pasal yang 5 poin di Undang-Undang Perhubungan atau Jalan, Angkutan Jalan, kita ada 1 bagian aturan mainnya. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita angkat karena tahun 2023 jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia 152.008 peristiwa. Besar itu, Pak. Tidak saya katakan ini kesalahan polisi, bisa saja juga jalannya yang rusak, ugal-ugalan dan seterusnya. Tapi apapun itu, itulah soal kita. Dari jumlah itu 27.859 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Kita memberi empati yang luas, yang dalam kepada masyarakat yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan. Karena itu Pak Kakor Lantas dan kawan-kawan semua, tugasmu sangat mulia.
Kalau yang lain di sana kan nangkepin penjahat, Pak. Biasa itu. Tapi mencegah kematian, saya kira jauh lebih mulia. Dan di situ negara harus hadir. Nah, karena itu bagi saya, polisi lalu lintas adalah wajah, tangan, dan panca indera negara untuk menolong dan melindungi warga negaranya. Karena itu berapapun anggaranmu, ayo kita bicarakan. Kan begitu. Karena urusannya penyelamatan kemanusiaan. Nah, apalagi cuman Kakor Lantas ini sajanya anak kesayangannya Mabes Polri kalau nanti ngomongin PNBP. Iya toh? Sempat ini diambil alih perhubungan, kepolisian ini bisa bangkrut, bisa pailit malah. Iya. Karena itu Komisi 3 tadi, terima kasih pimpinan katakan tadi, hanya di sini. Kalau ada yang panggil harus lewat sini. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang sangat serius. Karena itu Pak Kakor Lantas, kita beri dukungan penuh tentang ini. Angka-angka yang meninggal itu kan cukup banyak. Memang populasi kita semakin besar dari tahun ke tahun. Jumlah kendaraan bermotor juga harus bertambah setiap tahun. Tapi apakah Pak Kakor Lantas di Lantas semua melaporkan angka-angka itu meninggal dunia sekedar angka yang disampaikan? Saya bilang tidak, itu manusia. Itu soal nyawa. Jadi ini harus konsentrasi kita. Saya berharap pimpinan dan kita semua setiap kali bicara lalu lintas, ya tadi sudah kita mulai dengan lagu Indonesia Raya, kita harus hening cipta. Atas banyaknya warga negara yang meninggal di jalan raya itu. Apapun itu sebagai bentuk empati kita. Dan saya kira lalu lintas punya tanggung jawab terdepan untuk ini. Nah, ironinya adalah setiap kali ada kegagalan negara hadir di jalanan, itu ironi. Ada polisi, ada rambu-rambu, ada anggaran, tapi selalu tak cukup. Memang sangat kompleks ini, sangat kompleks. Dan setiap nyawa yang hilang adalah tanda bahwa keselamatan masih menjadi barang mewah di negeri ini. Setiap nyawa adalah tanda bahwa negara telah abai terhadap fungsi utamanya, melindungi segenap rakyat Indonesia. Jadi Pak Kakor Lantas, nanti Februari kau tinggalkan pengabdianmu ini. Saya memberi hormat yang tinggi karena Anda mengurus begitu banyak manusia di jalanan. Kalau manusia di kantor-kantor biasa itu. Tangkap sana periksa itu biasa. Tapi melihat Pak polisi ketika ada tabrakan, dia mengangkat darah kena ke badannya, dihantarkan ke rumah sakit. Saya kira Anda luar biasa. Karena itu izinkan saya menyampaikan respek yang tinggi terhadap seluruh karya-karya besar Anda menyelamatkan manusia di jalan raya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pimpinan, nanti rapat lagi berikut, angka-angka yang ditampilkan menjadi PR kita semua. Dari situlah kita bergerak. Kalau etle, terus kantor dibangun bagus-bagus. Kalau tetap jumlah kematiannya tinggi, saya kira enggak pas. Enggak pas Pak cara berpikir kita. Polisi lalu lintas adalah tangan negara untuk jalan, untuk masuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu bagi saya ketika jalan rusak itu bukan sekedar urusan tambal sulam. Itu adalah tanda bahwa pemimpin daerah, nah ini saya harus katakan juga, lupa pada tanggung jawabnya. Jadi kasat-kasat lantas, dirlantas, Pak Kakor, perintahkan dia untuk bertemu itu dengan dinas-dinas perhubungan. Tanggung jawab dia itu untuk jalan yang rusak itu. Ketika kendaraan tidak layak, jalan masih melenggang bebas, itu adalah pengingat bahwa Kementerian Perhubungan abai pada pekerjaannya. Nah, ini pimpinan saya senang tadi Anda buka, karena seolah-olah asal ada masalah di jalanan, urusan Pak Polisi. Jadi kita harus bacakan tadi 5 butir itu benar. Dari 5 butir itu, butir kelima saja yang tanggung jawab kita semua. Nah, karena itulah, jangan pernah lagi kita berkata bahwa kita enggak hadir, dan jangan lagi bilang itu takdir Bang Hinca. Takdir, ya sudahlah gitu. Saya bilang tidak. Tidak ada takdir dalam kecelakaan yang bisa dicegah. Tidak ada takdir dalam kelalaian kita untuk membangun sistem transportasi yang aman.
Tidak ada takdir dalam keputusan kita untuk menunda tindakan yang seharusnya sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Ini bukan takdir, ini adalah kealpaan kolektif kita. Karena itu sekali lagi pimpinan Komisi 3 saya senang sekali dan menghargai kita bahas ini. Dan jika terus begini, maka setiap kita meninggalkan rumah, Anda, saya, kita semua hanya sedang menunggu giliran menjadi korban berikutnya. Tidak Pak, rapat ini rapat darurat bagi saya. Karena mengangkut hajat hidup orang banyak. Tuhan memang memegang takdir kita, tapi jangan salah, Tuhan tidak pernah menitipkan takdir kita di jalan yang berlubang. Tuhan tidak pernah menitipkan kita di rambu yang hilang. Tuhan tidak pernah mengatakan takdir di kendaraan yang tidak layak jalan. Tuhan memberi kita akal, memberi kita kemampuan untuk berpikir dan bertindak. Kalau kita masih mati di jalan raya karena kelalaian, itu bukan takdir Tuhan. Itu adalah buah dari kealpaan kolektif kita semua. Mohon maaf pimpinan, agak emosi saya. Karena saya respect terhadap kehadiran seluruh pimpinan lalu lintas kita di seluruh Indonesia. Dan Anda lah menjadi tanggung jawab negara. Anggaran diberi kepada Anda, semua diberi kepada Anda. Karena itu, teruslah bekerja, Pak Kakor Lantas, Dirlantas, Kasat Lantas, dimanapun kalian berada. Karena tugasmu menyelamatkan nyawa manusia. Itu yang pertama, pimpinan. Minta waktu sedikit ya, pimpinan ya. Karena kalau itu saja nanti nggak masuk ini PNBP-nya. Ini kaitannya juga nanti untuk itu. Coba, sedikitnya berapa menit lagi nih? 2 menit cukup ya? Iya. Baru nanti kita bicarakan, nanti kita bilang. Kita minta pertanggungjawaban banyak, padahal di sininya kurang. Nah, kita hidup. Ya. Pimpinan, saya coba baca halaman 44 yang disampaikan Kakor Lantas. Dari detail capaian realisasi PNBP fungsi lantas kita, Januari sampai November. Berarti tinggal 1 bulan lagi ya. Itu 12 lah core bisnis Anda. 12. Mulai dari pendapatan surat izin mengemudi, sampai pendapatan surat tanda coba kendaraan. Tadi sahabat saya Pak Sudi mempersoalkan tentang SIM, juga waktu itu sudah dipersoalkan oleh Bang Benika Harman, dan kemudian masyarakat itu yang meminta SIM sekali saja, tapi kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan SIM harus tetap dievaluasi begitu. Ya sudah, kita hormati itu. Tapi pesan moral yang disampaikan itu penting. Apa itu? Menurut catatan saya harusnya 1% naik urusan SIM tiap tahun, PNBP-nya naik setidak-tidaknya 1% dong. Lah orang SIM-nya bayar kok. Ya kan Pak, ya ini logika saya nih. Nah faktanya untuk SIM saja sampai hari ini baru 72%. Turun itu dari 821 miliar targetnya, baru 592 miliar. Ada yang salah ini. Jangan-jangan si Panji juga, entah siapapun si Panji ini. Iya itu Panji tadi kan Pak. Entah siapalah Panji ini. Jadi pembuatan SIM, pembuatan BPKP, dan yang lain-lain, ini barang ini. Harga yang harus dibayar ini. Dan bisa dihitung cepat sekali. Karena itu kalau PNBP-nya realisasinya tidak tercapai, ada yang salah pimpinan. Ada yang salah. Karena itu Pak Kakor Lantas bentuk tim ini. Di mana salahnya ini? Jangan-jangan tidak masuk ini ke tempatnya. Agak sen kanan belok kiri nanti ini kan, repot juga itu. Bisa jadi kan itu bahasa kita di Korlantas ya. Kalau bawa bajai sen kanan belok kiri, hanya dialah sama Tuhan yang tahu kapan dia belok itu. Jadi, kalau dilihat angka-angka persentase realisasinya dari tahun ke tahun, belum tercapai ini. Ini Pak Kakor Lantas ini kita ANEP ya, evaluasi ya. Jadi kalau per hari ini baru 79,25%. Ini sudah, kalau ini datanya November ya, tinggal beberapa hari lagi. Nah, kalau begitu, target 9,6 triliun ini sudah hampir pasti nggak tercapai. Tahun lalu pun tidak tercapai, dan seterusnya. Padahal menurut data dari Kementerian Keuangan, Polri penyumbang PNBP nomor 2 terbesar secara nasional.
Nah, kalau begitu ada yang kurang cocok di sini yang harus kita selesaikan. Jadi kalau seandainya 1% SIM dinaikkan, yang tadi memperpanjang itu, harusnya kan PNBP-nya naik, ya paling tidak kuranglah sedikit dari 1%, tapi tidak jauh. Hitungan kita, angka yang diberikan tahun 2023 cuma 0,53% yang masuk dari SIM. Berarti ada yang nggak pas di situ. Kemudian kalau dilakukan pengukuran korelasi antara jumlah SIM yang diterbitkan dengan realisasi PNBP SIM, diperoleh bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah SIM dengan realisasi PNBP. Bahaya nih kalau begitu. Iya, ini kalau Pak Suding terus teriak-teriak begitu sama lah dengan Pak Beni juga. Jadi misalnya contoh ya, setiap penerbitan SIM, baik baru maupun perpanjangan, masyarakat dikenakan biaya 30.000 sampai 100.000. Tinggal dihitung aja itu. Berapa? Nah, benar nggak masuknya segitu? Artinya ada dugaan kuat bahwa, minta maaf ini, saya gunakan karena ini bahasa yang paling populer di masyarakat. Artinya ada dugaan kuat bahwa pungli dalam pengurusan SIM belum sepenuhnya hilang. Mungkin si Panji lagi nih. Entah siapapun si Panji inilah, terserah Pak Suding lah itu. Inilah yang disebut Presiden Prabowo sebagai kebocoran anggaran. Nah, sebagai Komisi 3 saya kira pimpinan fungsi kita mengawasi ini supaya tetap nyambung dan baik. Nah, saya berhenti di sini. Sekali lagi Pak Suding, saya hanya nyampaikan saja putusan MK tahun 42 ini nomor 42 memutuskan tetap katanya 5 tahun sekali. Pemohon pada saat itu agar SIM diberlakukan seumur hidup, tapi MK menilai membutuhkan proses evaluasi dalam penerbitannya karena menyangkut kondisi dan kompetensi seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor. Jadi, tapi jangan nyerah terus juga ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan pada kita. Nah, oleh karena itu, pimpinan dari fraksi Partai Demokrat sekali lagi memberi hormat yang tinggi kepada kawan-kawan semua, tapi PNBP kita juga, Pak Kakor Lantas, kita terus naikkan, kita buat efektif dan bagus ke depannya. Dan kalau kami ke daerah, ke Polda-Polda, jangan hanya jumpa sama Dirkrimsus, Dirkrimum. Lebih suka kami jumpa dengan Dirpol Lantas. Terima kasih pimpinan.